Oke, ini dia kita sudah terbang menuju ke VND. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa jempolnya langsung ditancapin 10.000 like, kita kejar. Plus di kolom komen langsung aja dengan emot tepuk tangan kalian ya. Dihadirkannya sebagai bentuk dukungan kepada seluruh player yang mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Yes, betul sekali Pak Pulung. Dan sekarang di map VND, map yang selalu mempunyai circle gaib ya. Iya, 80%-nya itu circle gaib. Apakah untuk di match kali ini mereka akan mengalami hal-hal gaib di circle-nya atau tidak? Banget. Kita lihat saja karena semua player, hampir semuanya sudah mulai turun dan terbang dari pesawat. Hanya ada 1, 2, 3 tim saja yang mengambil area utara di Vikendi. Iya benar banget, karena zonanya sering nakal ya Cia. Kadang setengahnya perairan gitu loh. Kadang hampir seluruhnya perairan. Tahu-tahu nanti lompat lagi ke daerah daratan. Tapi sejauh ini kita lihat area utara hanya ada 2 tim yang berminat. Kosmodrom dikosongkan. Sementara itu yang lain bisa dibilang 80% terjun ke bagian selatan dari Vikendi. Yes, benar banget. Kalau misalkan circle-nya di area Cosmodrome itu bakal jadi penumpukan di area selatan. Tapi kita belum tahu nih karena circle-nya belum keluar. Di manakah kira-kira circle-nya? Di mana? Karena itu numpuk banget parah. Tuh di area tenggara ya, di Semen Iya. Factory ke bawah itu rame pisan Rame pisan eta teh ya. Semen Factory, Kantra tuh juga Hot Spring akan menjadi pilihan yang sangat baik. Tahu-tahu zonanya berada di Dinopak ke arah air-air, kan mungkin aja. Mungkin saja. Dan di sini kita lihat tadi tim Covin sepertinya sudah berhasil mendapatkan 1 kill atas 1 player dan circle-nya. Oh, Oke. Jambi yang terculik di area Tofar, sekitar Tofar ya. Waduh, udah berdarah sekitaran Tofar. Ada MPK kali ini. Mungkin senjata ini imut kecil tapi sangat mematikan karena peluru-peluru nakal nan tajam itu bisa langsung masuk ke dalam tubuh ini ya, Iya, Cil. menembus hati sampai Buset dah. berdaroi-daroi. Berdaroi-daroi, dan ini dia zonanya menyentuh tetap ya perairan itu pasti, cuy. Pasti ya, harus ada air-air sedikit Harus. biar tidak kering dan ternyata itu bakal numpuk di area selatan ya. Itu kalau misalkan rotasinya semuanya sepemikiran, sefrekuensi bakal jadi tempat yang berdarah dan Wow. enak banget ini buat 2 tim yang ada di Sumut dan Riau ya, Ci ya. Iya, betul. Sumut dan Riau bisa menjadi abang-abangan portal yang menjaga orang lain untuk masuk ke dalam area pertahanan mereka loh. Bibir zona bisa jadi milik mereka. Abang-abangan portal. Iya. Bahasa baru lagi ini. Ya kan biasa, Ci. Kasih goceng dibukain, Ci. Oh iya. Isi Pak, mau masuk ya kan? Yoi. Dan ternyata di area villa masih ada 2 tim juga yang mengambil di sini walaupun mereka harus bergerak lagi karena 500 meter jarak mereka. Jadi mau nggak mau either mereka fight atau disengage. Biasanya kan ada 2 pilihan ya, mendingan looting, cabut atau gue ratain dulu deh nih 1 tim. Buset dah, sekalian aja sambil menyelam ke telan air ya, Ci ya. Keselak. Keselak air dia langsung. Baik. Aceh dan juga Banten berhadapan-hadapan menjadi tetangga di area Hot Spring. Apakah ini akan menjadi pertempuran yang hot juga ataukah akan tetap dingin? Dan mereka berpisah ini di salah satu mobil dengan armor terendah, 1 klip peluru hilang. Iya bener banget. Dan ngomong-ngomong soal mobil ya, di Vikendi itu bisa gue bilang jarang banget nemu mobil Dacia loh. Kayak kebanyakan tuh si Crispy Car atau Crispy Car. mobil Sima yang selalu menjadi apa ya? Bisa dibilang bumerang juga ya kadang-kadang buat tim karena itu gampang banget meledak. Bener, walaupun kecepatannya tinggi ya, Ci ya. Bener, dia bisa tuh ngedrift gitu kan Buset buat kabur segala macam. Cuman kita nggak tahu nih karena aim mereka itu udah luar biasa, udah di atas rata-rata. Yoi, aim goib juga nih. Keren mereka pokoknya. Nah makanya itu dia kalau vehicle tuh biasanya menjadi bala juga buat para tim untuk melakukan rotasi. That's why kadang-kadang ketika udah keluar zona di awal-awal ada beberapa tim yang memutuskan untuk early rotation untuk masuk ke dalam circle duluan ketimbang harus lawan-lawan tim-tim lain. Jadi kayak meninggalkan resiko-resiko yang ada. Karena kayak bisa dibilang gue Crispy Car ya mungkin akan menjadi pilihan terakhir lah kalau bisa. Kalau emang ada mobil lain mungkin bisa pakai mobil lain. Tapi kalau emang nggak ada ya Crispy Car akan menjadi pelindung kalian dan juga penghantar ya. Betul. Bener, mau gimana, nggak ada lagi daripada lari, kaki bengkak, varises, belum lagi ditembak. Benar. Karena kalau misalkan late rotation juga di Vikendi kadang-kadang tuh kayak jalur neraka. Buset, jalur neraka, Ci. Iya kan, biasa kan tuh banyak kampon tuh, udah pada siap-siap tembak kan, terus mereka puter nih pakai beginian nih biasanya kan. Itu kayak jalur neraka biasanya, tapi kita nggak tahu karena di sini segalanya bisa terjadi di PUBG Mobile. Oke, ini dia duta jagung Indonesia ya. Iya. Musim panen udah lewat ini.
Palanya jagung dong. Iya, dia belum punya helm soalnya. Allah, lucu banget sih palanya jagung popcorn. Sini aku macak kamu. Kan. Ini biasa kalau Pulu ngeliat jagung beda lagi deh imajinasinya nih. Tuh lihat tuh. Jagung lucu ya. Aceh sama Riau hadap-hadapan tetanggaan, walaupun mungkin belum tahu satu sama lain ataukah emang udah tahu aja, tapi brewok momok kali ini di mana helmnya hati-hati tapi satu player lainnya juga belum. Itu temennya ditabrak, kalau nge-damage kan berantem lagi ntar. Kalau di klasik biasanya gitu tuh. Nabrak terus yang keluar mobil kenok temennya. Iya gitu loh, pada di klasik pokoknya ya gitulah ya. Pasti korban nih, pasti sering. Aku pengepul Ci kalau main klasik Ci. Oh, pengepul tuh gimana tuh? Coba. Pokoknya di tas aku banyak aja isinya, tapi nggak pernah bilang ada gitu. Nah, teman-teman yang kayak gini nih harus dimusuhin biasanya. Nggak usah diajak main lagi besok-besok ya kan. Ada skop ini cuy? Nggak ada cuy. Nggak ada. Belum dapet. Padahal banyak itu, tapi di sini kita lihat dari aneh. Wah, dia udah punya kali 8 ini. Wow. Udah punya kali 8, dia udah bisa melihat dengan jelas di tapping saja baru keluar rumah. Ada angin langsung masuk lagi dari Jateng Hola. Bener, tapi setidaknya dengan tembakan kayak tadi, kalau emang nggak yakin bisa memberikan kenok terhadap player lawan, kayaknya ada rugi-ruginya gitu Ci. Karena setidaknya posisi dia ketahuan, plus player tersebut bisa langsung memfokuskan pertahanan ke arah tembakan tersebut. Betul sekali, karena kalau misalkan bukan di scrim ya, maksudnya di turnamen atau prosin, tembakan itu ada jenis-jenisnya. Waduh. Ada memang tembakan yang mau menghancurkan. Menghancurkan. Ya kan? Ada tembakan yang hanya memberikan covering fire. Ada lagi tembakan yang pengen dia jadi pacar aku. Wah. Jauh ya terbangnya itu beda bro. Beda. Aduh, Pulung pengen sih ditembak atau nembak orang nih, tapi nggak ada gimana dong. Buat para perempuan di luar sana. Ya Allah. Butuh banget ini pasangan. Kok jadi sayembara di sini? Jadi ini curhat ya. Jadi sayembara ya, mohon maaf ya. Sumsel Uut namanya. Baik Bu, yang pastinya bukan Uut Permatasari. Kalau itu langsung bisa goyang, langsung bisa joget, langsung bisa janji. Tapi udah ada satu tembakan. Apa yang terjadi? Digocek sedikit lagi SP-nya. Wow. Hebat juga menggocek tembakan. Ini adalah salah satu senjata yang laris manis kalau ada di Vikendi ya. Iya, karena recoilnya tuh bisa dibilang cukup stabil untuk G36C. Jadi kalau dipasangin scope 4 tuh lebih adem dibandingkan kalau misalnya kita pakai scope kali 4 di AKM atau Beryl. Itu goyangannya lebih yahut daripada si G36C. Untuk di M4 sendiri juga siapa lagi kalau M4 belum memiliki tactical stock atau juga grip gitu. Betul sekali. Dan di sini tadi kita lihat Vizen sang Terminator kita yang cukup terpisah jauh dengan motor saljunya akan ketemu sepertinya dengan tim 11, tapi dilewatin begitu aja. Tembakin. Untung masih ada lower ground yang bisa menyembunyikan dirinya. Untung saja tadi bisa ngebut, tapi di daerah lain sepertinya Santos, satu player dari Capri tidak kuat, lalu Prince sudah menyusul juga terkenok, belum ada kill feed lanjutan lagi. Tapi di area Hot Spring kita lihat aja ada satu setup smoke dikeluarkan oleh Cloud. Kemana lagi arah perginya mereka? Karena setelah ada setup smoke ini pasti udah ada rencana yang ingin mereka jalankan gitu. Iya betul sekali, karena kalau kita lihat dari timernya juga sudah menyentuh angka 0, berarti zona akan bergerak. Tapi di sini Capri melakukan tembakan blind spray ya terhadap smoke. Biasanya kan ada smoke, udah pasti ada orang juga. Dan mereka split juga kalau kita lihat dari minimap. Oh bukan split, sorry, 2 orang sudah tereliminasi tadi dari Sumut ya kalau nggak salah. Bener banget, 2 orang dari Capri udah nggak kuat lagi bertahan. Ada Tommy Gun, ada satu energy drink langsung disikat juga. Tapi dari Sumut udah ada beberapa playernya yang maju mencoba untuk mendekat kah? Enggak, ternyata mereka masih terpisah aja, masih terpisah cukup jauh. Sementara ini Mini 14 dan juga scope kali 8 adalah kombinasi yang sangat baik ya, walaupun mungkin SR dengan scope 8 jauh lebih baik ya Ci ya. Ya karena one hit one kill. Kalau misalkan headshot atau enggak helmnya juga udah pecah, yang helm 3 level helm level 3 pecah, atau enggak helm level 2, helm level 1. Dan di sini kalau kita lihat dari minimap sepertinya dari tim 14 Jateng ini memang berada di tengah-tengah circle ya. Cuma memang areanya cukup terbuka, tapi untung mereka sudah punya kompon yang cukup tinggi. Sementara kita lihat juga bergeser kameranya ke arah tim Bengkulu. Ngebut banget loh, sampai drone kita aja ngejar susah banget itu tadi. Ini dia Suep ya. Suep apa Suep nih? Suep aja enak ya manggil ya. Terserah apa Pulung aja nggak apa-apa, yang penting nyaman ya kan. Ayo Bang Suep. Di tempat lainnya kita lihat ada satu player di Jakarta berhasil mendapatkan satu player dari Sumatera Barat. Terjadi pertempuran sepertinya antara Jakarta dan juga Sumatera Barat.
Iya bener banget. Tadi 1 kill point sudah diamankan oleh tim Jakarta. Di sini Jakarta Jacks yang sudah mengamankan 1 kill pointnya. Tapi kita lihat sedikit ke Morgan dengan motornya yang sudah berusaha untuk melarikan diri dari area yang bisa dibilang cukup tersandwich dari 3 tim. Sementara dari BKL Suweb sudah mulai tertembak juga dari Banten. Banyak sekali hujan peluru masuk ke dalam Suweb. Itu The Suweb cukup berani lewat sendirian di depan area pertahanan, tapi kita lihat lewat lagi. Oh, ini ternyata Morgan setelah kabur tadi dari Jakarta, ternyata sekarang dia berada di tengah-tengah tim lainnya. Ada Jawa Barat, lalu ada tim lain lagi di pegunungan, ada Yogyakarta. Wow, Morgan masuk keluar dari kandang singa, masuk kandang Godzilla deh sesaat lagi nih ya. Iya betul sekali. Dan sementara kita lihat ini buat tim-tim yang biasanya belum punya kampung tuh mulai panik sih harusnya sih. Karena mereka pasti bingung nih, aduh gue mau isi yang mana ya. Karena mau datang ke tempat A misalkan, udah ada suara tembakan. Itu dia makanya. Muter lagi, ada tembakan lagi. Nah itu dia makanya banyak banget tim yang kalau gue lihat kayaknya udah mulai early rotation masuk ke dalam circle. Sementara buat tim-tim yang masih melakukan rotasi di sini juga udah mulai dijagain, seperti Aceh ini udah dapat compound, ya kan udah siap-siap di luar. Senjata udah lumayan mumpuni. Heal-healan juga udah lumayan ya semuanya. Udah harusnya udah mendapatkan, walaupun heal-healan juga masih dalam keadaan normal. Yang dikali menjadi 2 itu adalah persenjataan ya Cijeli ya. Benar banget. Sementara di sini kita lihat ya dari Aceh juga udah mulai meng-lock visionnya dari 1 tim, dan Jambi yang sudah melakukan rotasi nampaknya mulai ditembakin Naruto. Oh tidak, dia berhasil dengan jurus 1000 bayangannya. Ataukah dia akan melemparkan Rasengan ke ujung sana tuh ya. Masih sabar mereka kali ini di Broken Wall, belum mau lagi memberikan tembakan. Ini adalah area pertahanan yang cukup baik yang udah mereka bangun dari tadi, nggak mau pergi kemana-mana. Iya bener banget. Biasanya tuh kalau di Vikendi udah dapat compound, udah diam aja dulu di situ. Jadi kalau misalnya ada rotasi dikasih tembakan aja buat kasih warning gitu. Ketimbang harus ditinggalin, bukan ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya sih. Ya Allah. Ditinggalin terus kita kayak mencari resiko lagi. Jadi biasanya tuh nungguin sampai circle berikutnya update, nanti baru kita rencanain lagi mau kemana selanjutnya. Tuh, dilihat tuh, rame bener. Banten juga udah berhasil masuk, tapi ada Jawa Timur yang melakukan rotasi yang perlahan akan masuk juga ke bagian dalam. Akankah dia masuk dengan mulus karena ada Banten yang menjadi abang-abangan portal? Tapi di sisi lainnya untuk Lampung mereka masih berada di luar zona, tapi nggak ada yang menjaga bibir. Sementara itu untuk Sumatera Selatan, kemanakah arah perginya? Apakah dia akan langsung masuk ke Port Vosto atau dia akan muter lewat Kastil lalu masuk lewat Semen Factory? Yes bener banget, karena Sumsel masih berada di luar zone dengan Lampung juga yang masih berada di Mount Kresek. Tapi kita bergeser sedikit ke area Jabar. Di sini terjadi tembak menembak, tukar-tukar peluru antara Jateng dengan Jabar. Lagi-lagi Jateng dan Jabar di satu frekuensi yang sama. Tadi kita sempat lihat juga di area Sanhok kalau nggak salah mereka di satu jalur rotasi yang mirip-mirip gitu. Dan lagi-lagi mereka akan bertemu di Vikendi. Sementara kita lihat dari Cacan juga berusaha untuk mencari informasi-informasi. Karena di sini yang penting adalah informasi. Informasi ada di mana, dari mana. Nah, ini dia salah satu kendaraan yang mungkin susah belok walaupun stabil. Ayo ngebut bang, ditembakin punggungnya. Alhamdulillah selamat ya. Tapi tembakan masih terus dilanjutkan sama tim-tim lain. Karena tidak hanya 1 tim saja, ada juga 2 tim di kiri dan di kanan yang terus saja memberikan tekanan. Tapi di sini dari Sumsel 3 orang dalam 1 mobil Dacia nampaknya cukup aman, bakal nabrakin 1 kampung yang udah ada orang. Tapi kita bergeser lagi ke arah Jateng. Penasaran. Dan bener aja langsung disambut dengan hangat oleh tim Aceh. Di sini tembak-tembak terjadi, Brody hampir saja terpenok tapi masih berhasil survive, dan langsung dilanjutkan lagi dari Endi. Backupnya Uzinya belum bisa mendapatkan 1, tapi digocek kiri kanan. Mulai kebingungan Endi. Reload sedikit dulu, ada granat juga. Oh my god, tapi pertempuran masih berlanjut, sudah masuk ke dalam komplek perumahan, dan ini dia Sumatera Selatan harus berakhir setelah mereka tadi menabrak kompon yang udah dimiliki Aceh sebelumnya. Iya, kayaknya dia nggak sadar di situ ada Aceh, dan alhasil di sini Aceh berhasil menjaga compoundnya tanpa kehilangan 1 player sedikit pun. Waduh. Sayang banget untuk Sumatera Selatan. Mungkin ini adalah keputusan yang bisa dibilang agak sedikit miss ya. Iya, karena disitulah kalau Vikendi gitu udah punya compound bisa dijagain aja. Benar. Jadi ada tamu, welcome. Masuk dulu bang ya. Yang lain dikasih minum, lain dikasih peluru anget ya. Selamat datang. Selamat datang. Tapi ini dia dari Banten juga memberikan spray ke arah Jatim yang melakukan rotasi tepat berada di depan area pertahanan mereka. Tapi Cloud dengan Tommy Gun-nya, lihat aja. Itu tadi yang pakai Tommy Gun juga ya? Iya, sampai ke late game.
Oke, memang itu senjata favoritnya, sudah confirm. Dan dari Kento pun terus melakukan tapping-tapping saja ke arah satu orang dari Bengkulu. Dan di sini masih terus aja mereka menjaga kampon ya. Kalau kita lihat dari pergerakan hampir 70% tim yang udah punya kampon, ada mobil rotasi ditembakin, ada kelihatan ditembakin. Dan di sana Riau bertemu dengan Jatim. Benar banget, tapi Riau kali ini melakukan fight dengan jarak yang cukup dekat, tapi satu playernya yaitu Newbie udah harus mendapatkan pertolongan. Di sisi lainnya untungnya ada satu backupan yang sangat cepat, 1 point kill udah berhasil dikantongi oleh Riau. Satu playernya langsung melakukan rotasi dengan vehicle yang udah dia milikin, tapi sejauh ini belum ada satu tim pun yang mau melakukan inisiasi lebih, entah Jatim yang maju ataupun Riau yang maju. Ini dia M16 ngeburst dengan RDS-nya, jarak sejauh itu kalau kena gua salamin dah, serius. Langsung sujud sembah. Tapi tadi ada hal yang menarik dari Riau yang gue lihat yang pakai kepala jagung. Itu dia udah muter berapa lama kagak nemu helm? Apa helmnya udah pecah ya? Kagak tahu. Oh, akhirnya udah nemu. Alhamdulillah. Bye-bye Ya kepala ampun. jagung. Tadi soalnya gue sempet lihat dia masih kuning-kuning kepalanya gitu kan. Ini dia 4 player dari Riau, mereka masih selamat. Akankah kali ini? Ayo Riau, kalau kan gua salah satu orang yang berasal dari Riau sana, yang dari Tembilahan pindah ke Pekanbaru yang semuanya masih mencakup dalam Riau. Ayo Riau, banggakan Riau ya nak ya. Tapi gue juga tidak menutup untuk mendukung tim-tim lain yang ada dari seluruh Indonesia ya. Yes, bener banget. Karena di sini adalah one squad one goal. One squad one goal. Pokoknya siapapun yang berhasil jadi juara di sini tetap berasal dari Indonesia, ya Indo Pride. Iya benar, karena sesuai dengan hashtagnya Jawara Indonesia. Buset dah, Lampung lebih memilih untuk menjaga area bawah jembatan, lebih aman sepertinya, dan menjadi pilihan untuk Lampung. Ini dia Bubu ya. Iya, tapi sayangnya mereka masih di luar zona sih. Jadi kemungkinan mereka tuh agak sedikit takut untuk masuk. Benar. Karena kan dia udah bisa dibilang late rotation ya. Karena tadi kan yang kita udah bahas sebelumnya, orang-orang udah pada menghuni rumah-rumah gitu kan. Agak sedikit ngeri gitu kalau misalkan langsung terobos aja lah. Terobos aja lah, ya orang lain udah langsung akad gitu ya ngambil KPR rumah, mereka masih belakangan aja lah, nanti aja gitu pilihnya. Nyewa dulu nggak apa-apa lah ya. Benar sekali. Boleh. Ini dia Bisa Jakarta. jadi. Ya, dan di sini Jakarta yang udah dapat mobil Dacia juga kayak bakal melanjutkan pergerakan mereka karena circle-nya sudah mulai menutup kembali. Dan di sini sudah Ketemu ada nih. tetanggaan. Oh, mereka ternyata regrouping karena dapat informasi dari Rock Paper ada musuh di sebelahnya. Bener, Rock Paper kali menjadi sang pencari informasi. Akankah teman-temannya bisa datang tepat waktu? Rock Paper nggak boleh melakukan inisiasi sendirian sekarang. Waktu sepersekian detik aja temennya telat datang, itu akan berbahaya sekali. 2 player dari Capri pun mereka akan pergi. Dan ini dia Bison ya, berhasil mendapatkan 1 player dari Jakarta. Oh my god, tapi ternyata ada tembakan balasan dan Ikan pun harus mendapatkan kenok. Wow, di manakah satu player tersebut? Benar-benar nggak kelihatan. Iya, mereka berada di lower ground, nggak terlihat sama sekali dan langsung memanfaatkan momentumnya untuk menculik 1 player dari Kepulauan Riau. Sementara Chaos di sini nampaknya berusaha untuk menyelamatkan temannya dan Jack sudah mulai masak matang-matang, baksonya dilempar ke depan, tapi sedikit salah. Kembang api saja. Perhitungan waktunya agak sedikit miss ya, karena belum sampai bawah sudah meledak. Tapi dari Jakarta pun mereka berhasil melakukan revive terhadap rekannya. Mereka melakukan lagi setup ulang strateginya. Jangan seperti tadi lari sembarangan, nggak lihat kanan kiri, ditembakin punggungnya sudah bolong-bolong itu ya. Yes, bener banget. Karena tadi nyebrang tanpa ada setup sama sekali. Tapi di sini dari Jakarta harus berhati-hati karena kalau kita lihat dari minimap kembali di situ ada satu tim yang sudah membelakangi mereka, yaitu tim Lampung. Jika mereka terlalu open itu gampang banget untuk di backstep dari area Lampung. Karena di sini Jakarta itu open field dan dari Kepri itu mereka punya rumah. Iya, untuk Jakarta belakangnya bisa langsung disikat habis oleh Lampung. Ini dia satu kendaraan yang enak dan nikmat banget untuk digunakan di Vikendi ya, ngebut, beloknya gampang, cuman ya kebuka, minusnya itu aja. Tuh di bagian belakang tuh dia udah bawa aki ya. Boleh. Dan circle-nya kita lihat juga itu terjadi penumpukan bakal masuk dari satu pintu dari area selatan. Jadi ini kayaknya bakal tumpeh-tumpeh darahnya kalau misalkan sudah mengecil kembali circle-nya. Sementara kita lihat dari tim Jabar sedang berjaga-jaga. Tadi tim Jakarta juga sudah mulai rotasi, tidak mau berlama-lama di luar. Iya. Oke, ada hal yang menarik di sini ya. Naruto. Apa yang terjadi? Jambi lari menjauh dari zona. Wow, Iya, dia memutar begitu jauhnya, Ci, menjadi musafir kali ini. Kayaknya itu Naruto percaya diri dengan jurus 1000 bayangan yang tadi kita sudah bahas ya. Naruto ya.
Oke, satu player kali ini langsung dikonvert menjadi point kill. Banten mendapatkan 1 point kill, tapi mereka udah kehilangan 2 orang di dalam timnya. Ada Bengkulu di depannya kita lihat, tapi Banten lebih memilih untuk tahan dulu, melakukan lootingan sebelum mau melakukan inisiasi lebih lagi dan masuk ke dalam zona. Tapi sekarang timer udah bergerak lagi ya, udah 0-0 ya, tapi di tempat lainnya ini dia satu player dari Aceh memberikan spray yang sangat baik. Ada satu orang tadi mencoba untuk naik ke jendela, tapi malah ke gap, posisinya belum sempat. Oh my god, ini dia Lil Yuzai yang menjadi Lil Yuzai sang pencabut nyawa. 2 poin kill berhasil dia dapatkan, tapi Momo memberikan lagi hit ke bagian lainnya. Oh, akankah menjadi orang ketiga dan menjadi kelas momen untuk Momo. Momo kehalang tembok, mau lari, mau masuk, malah masuk ke WC, mules sakit perut. Tapi ini dah, pertarungan masih berlanjut, sedikit lagi SP tersisa di tubuh Momo. Wow, di sini sudah ada 2 orang yang tertumbang dari Aceh, tapi ternyata 1 orang sudah berhasil ditumbangkan dan 1 berhasil di revive. 3 orang tersisa di dalam compound. Brewok nampaknya masih bengong saja di sini. Ini berarti dari tadi Aceh stay di compound yang sama, tapi di sini tamu baru lagi dari Sumut, Sumatera Utara. Picasso dengan S4D yang sudah mulai berusaha untuk setup juga. Granat dilemparkan satu persatu, ada CCTV yang sudah mulai memantau. Masa Molotov dilempar keluar. Yap. Ini bengong, dia masih bengong ya. Bengong ngaca, dulu dia masih ya. ngaca sama Lil Yuzai. spray down dari Jebret Boy. Belum terlalu on point karena agak sedikit jauh. Uzi itu cukup baik untuk di jarak dekat close combat, tapi kalau jarak sejauh itu biasanya terbang-terbang pelurunya. Iya, langsung terbang-terbang ataupun beku di udara. Ada yang nyebrang tanpa lihat kanan kiri, nggak melewatin zebra cross, langsung ditembakin begitu aja. Maju, ini dia saatnya untuk satu player dari Aceh dan juga rekan-rekannya di sisi yang lain. Harusnya mereka udah maju sekarang sih. Harus banget, nggak ada kata mundur lagi. Oke, belum terlihat. Ada satu molotov, berdiri sudah satu player terakhir dari Sumatera Utara. Nggak bisa lagi bertahan, di convert menjadi point kill untuk Aceh, total 7 sekarang. Iya, sebentar banget di situ Aceh sudah mengumpulkan banyak sekali kill point. Tadi sayang sekali dari Sumatera Utara, tadi ada 1 orang Picasso kalau nggak salah melakukan sedikit kesalahan ya. Nyebrang open banget, ditembakin 1 orang. Kayak niatnya mau kabur gitu. Iya. Tapi terlambat gak? Terlambat. Nah, ini dia Vizen dengan motornya jalan sendirian. Oh, mungkin Vizen emang gameplaynya dia sendiri-sendirian gitu ya, Ki ya. Mungkin dia scouternya gitu ya. Jadi kan kalau mereka biasa solo player sebelumnya, jadi udah percaya diri dengan skill individual. Jadi nggak masalah kalau misalkan mereka harus jadi scouter di depan. Dan sementara itu kita bergeser sedikit di sini. Riau lagi-lagi akan bertemu. Spray down terus dengan Uzinya. Uzi seperti menjadi senjata favorit di sini. Mobil sudah terbakar di newbie. Berusaha spray down dari balik bolongan mobil, tapi tidak berhasil. Hati-hati, ada orang ketiga yang sudah melakukan rotasi juga dari tim 15. Vienda terus menerus memberikan tembakan ke Jatim di situ, open banget, tapi banyak sekali terus dilemparkan peluru lagi dari Vienda. Oh, nice banget, berhasil mendapatkan 1 headshot dari Vienda menuju ke Jatim first. Bener banget. YOLO banget tadi menggunakan motornya lewat di saat orang melakukan spray. Tapi ini dia Sumbar maju melupakan Riau. Sepertinya ada Jawa Timur yang menjadi pilihan lebih baik, melakukan tembakan sambil berjalan secepat mungkin, tapi akan bertemukan dengan satu player Riau yang udah berada di kompon ini. Langsung mampir aja dia lompat. Riau memberikan hit begitu banyaknya. Tersisa sedikit lagi SP setelah tadi lompat, ada jambon ditabrak. Oh my god, apa yang terjadi? 2 player dari Sumbar harus mendapatkan pertolongan, tapi ada satu mobil yang udah mulai berasap juga. Ray kali ini masih banyak menyisakan SP di tubuhnya, tapi dia mulai terkepung. Oke, ini dia melakukan spray, tapi Sumbar nggak bisa bertahan, dikepung oleh Jawa Timur, dikepung oleh Riau. Oh my god. Yes, ada third party yang ternyata tadinya sempat tertekan, namun sedikit demi sedikit berhasil bangkit dan mendapatkan kill. Sementara kita lihat lagi bergeser di sini. Kalau kata Pulung, abang-abangan zona ya, abang-abangan zona di sini ada tim Yogyakarta KR di belakang bro. Wall seperti sudah mulai menjaga. Ada satu player dari Aceh sudah mulai terlihat, tapi masih tenang melakukan bandage, healing demi sedikit demi sedikit harus dilakukan. Petak umpet dilakukan juga. Jebret Toy serap smoke berusaha untuk mengelabui musuhnya. Last man standing di sini apakah berhasil? Spray dengan Uzinya, tapi ternyata sedikit menguasai kiri kanan, tidak berhasil lagi dan harus tereliminasi. Puas di posisi ke-11 untuk tim Aceh. Oh my god, terjadi pertempuran di mana area yang ada di seluruh Vikendi ini loh. Ampun bang, ampun bang ya. Ini waktunya kayak kita udah harus mengambil nafas panjang-panjang ya nih Ci ya, karena sesaat lagi yang terjadi pertempuran nih. Oke. Namanya susah dari tadi kan. Ini aku KR nih. Makanya tadi tuh KR gitu kan. Kayak orang gagap ngomongnya jadi. Tapi memang itu nickname-nya seperti itu ya. Jadi kalian tidak boleh protes.
susah banget Kita namanya. sesuai sama nickname-nya. Iya, pokoknya ejaan baku Indonesia lah ya. Betul sekali. Ya ampun, Bengkulu pun di sisi lainnya ternyata nggak bisa lagi bertahan. Sekarang kita lihat, tapi di sisi lain ada lagi pertempuran antara Jawa Tengah dan juga Banten. Salah satu playernya yaitu Kento pun nggak bisa bertahan, tersisa 2 orang, bahkan 1 orang. Ras yang terakhir dari Banten terpaksa merangkak di dinginnya salju. Apakah paru-parunya akan beku kali ini karena langsung nempel aja dengan salju tuh ya? Iya, sepertinya akan paru-paru basah di sini dari Banten, Mas. Last man standing dengan mobil yang sudah berasap karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau menunggu smoke-nya untuk terbuka, tapi ternyata sudah tertembak. Untung saja dia berhasil ngepron di belakang mobil yang sudah dijadikan forting. Untung aja, tapi di sisi lainnya, oh, di tempat lain Riau. Apa yang terjadi? Riau kah yang harus dipulangkan di posisi ke-10? Iya, itu berarti ada di sisi lain Vikendi ya. Sempat tidak tertangkap kamera, tapi sekarang kita lihat sedikit dari Jabar sudah ada 1 orang yang berusaha mengamankan circle. Seperti ini scouter dari tim Jabar. Cacan sudah set up smoke, forting sudah dilakukan. Dari Kepri juga sudah aman sekali di dalam circle nih, abang-abangan portalnya lagi. Ya. Iya, mau lewat ceban dulu Bang ya. Ayolah ceban pertama dulu lah ya. Tapi itu dia, ada 1 setup smoke yang udah dibangun, tapi di sisi lain 1 player dari Banten pun udah nggak bisa lagi bertahan. Caca ngelemparkan smoke yang kedua, smoke yang ketiga ternyata ada 1 molotov juga yang sedikit lagi membakar tubuhnya di bagian belakang. Berhati-hati, udah ada tim 14 yaitu Jawa Tengah yang berhasil masuk ke dalam zona yang aman. Iya, benar banget, dan nampaknya di sini dari tim Jabar berhasil regrouping di spot area yang sudah ditentukan oleh Cacan dan sudah ada set up smoke di mana-mana juga. Ini di area pinggiran circle, tapi mereka cukup open field, cukup terbuka nampaknya, dan di sisi lain sudah terjadi pertumpahan darah antara Jambi dengan Jatim. Waduh, gue masih nggak bisa lupa dengan momen dimana ada tabrakan yang terjadi tuh. Ih, keren banget pas kamera dipindahin, total ada tabrakan. Tapi ini dia, terjadi lagi pertempuran. Sen, sang pencabut nyawa, berhasil mendapatkan no mercy dari Lampung. Mereka berlindung dari balik crispy car yang udah meledak, tapi Yang J masih melakukan scoping ke bagian depan. Naruto kali ini langsung lompat aja ataupun pergi ke arah yang berbeda. Jabar Sen juga langsung aja ngepron, tapi terlihat ada 1 mobil di depan sana. Akankah langsung diledakin aja? Belum ada keputusan yang diambil menggunakan Liliu Zeng, langsung nge-spray aja, ada ledakan ternyata. Nice banget ledakannya, mendapatkan 1 player dari Lampung. Borak Sar tertunduk lemas di belakang sana. Tapi 1 menit yang tersisa untuk mereka segera menentukan pilihannya, apakah akan lanjut bergerak atau harus mengeliminasi Kepri dulu yang ada di depan sana. Sudah terlihat ada smoke juga, dan ini enak banget buat teman-teman yang sudah berada di dalam zone. Salah lagi-lagi Bangka Belitung. Wow, nih gimana nih, mereka perkiraan zonanya bagus banget loh sih. Yes, bener banget, gue setuju. Dan sepertinya sudah ditabrak aja sama Tolek ke dalam kompon yang ada Kepri di dalamnya. Mereka untuk ingin membersihkan jalur rotasinya, dan sudah mulai terlihat ada 1 orang di belakang rumahnya. Sedikit demi sedikit digocek, molotov ini dilemparkan. Kepri jadi ikan bakar dan langsung tereliminasi puas di posisi ke-6. Wow, strategi yang pinter banget, dimana temennya nembak di bagian kiri dan dia langsung mengunci agar nggak bisa langsung ngedecoy ke kanan dengan adanya molotov. Ikan dari Kepri menjadi ikan bakar. Strategi yang baik sekali dari Jawa Barat, dan mereka masih ingin lebih. Cacan maju ke bagian depan, masih mengumpulkan 3 poin kill. Cacan menyumbangkan 1 poin kill, tapi di daerah lainnya ada 1 kompon yang udah diisi oleh Bangka Belitung. Baik sekali map awareness yang dimiliki oleh Bangka Belitung. Iya, bener banget. Kalau mereka bisa ngekontrol area ini, mereka bisa aja minumin chicken dinner lagi ya. Yap. Tapi ini akan menjadi seru karena masih ada 2 tim yang full squad. Kalau kita lihat, bener gak sih, Babel sama Jabar? Iya, Jabar full, Babel full, Yogyakarta juga. Lampung. Yogyakarta juga itu di Iya. depan sana. Nah, 3 berarti 3 squad yang masih full man ya kan. Ini bakal menjadi hal yang menarik, di mana di sini Babel Chok saya juga sudah mendapatkan informasi ada yang sedang melakukan rotasi Yang J dengan Naruto. Oh, ternyata mereka survive walaupun mereka harus keluar zona tadi. Setelah mereka menjadi musafir muter jauh, tapi mereka berhasil sekarang bertahan sampai dengan top 5 walaupun menyisakan 2 orang. Naruto, apakah Rasenganmu dan juga Kage Bunshin no Jutsu akan menyelamatkan di circle ini? Tapi Borax, ampun sakit banget, udah nggak efisien untuk nahan di luar zona. Tapi apalah daya, dia sisa sendirian dari Lampung menjadi perwakilan terakhir. Last man standing, apakah menjadi penerus dari Dr. Badru? Kita lihat aja, melakukan spray, malah berhasil mendapatkan 1 orang, tapi dia kehilangan waktu untuk melakukan healing.
Yes, tidak apa-apa dia seenggaknya bisa mendapatkan 1 kill point. Belum tahu di secure apa enggak, apakah berhasil di revive oleh tim Jambi. Dan di sini dari tim Jabar mereka sudah set up bagus banget setupnya, sudah ada mobil dengan bebatuan-bebatuan yang bisa dijadikan obstacle untuk mereka. Sementara kita lihat dari Yogi akan bertemu Jambi harus tereliminasi karena tadi ada 1 orang yang terculik ya. Benar sekali, 2 orang dari Jambi dan bahkan Naruto perwakilannya udah nggak bisa lagi, nggak kuat lagi, harus game over. Menunggu tersisa 3 tim dan juga 12 orang player, masing-masing menyisakan 4 player yang masih bertahan sampai dengan circle ke-8. 1 granat memakan 1 player dari Jogja. Ada molotov juga mulai panas, mulai terbakar. Ada hutan yang terbakar, ada pohon yang begitu panas. Oke, ini dia untuk 3 tim ini, untuk 3 provinsi ini. Boleh langsung ramein aja di kolom komen kita. Ada Jawa Barat, ada Yogyakarta, dan juga ada Bangka Belitung. Let's go ya. Ya, terus berikan dukungan buat tim-tim kalian karena di sini mulai panas. Full tim, bayangin 3 tim terakhir tersisa, tapi ternyata sudah ada molotov yang dilemparkan. Yogyakarta pun berhasil mendapatkan 1 Jabar Sen. Headshot terkena. Dan kita lihat terus lagi close combat dilakukan. Jabar berhasil mengcover temannya lagi. Langsung saja terkena begitu mudah. 1 lagi. Dan 1 lagi kita lihat. Dan tidak, malah dia yang harus tertumbang di sini. Tolek kita lihat apakah berhasil Sayang untuk banget. mengcover. Kita lihat ini Suizen pun menjadi target selanjutnya, menyisakan Tolek seorang diri. Kita lihat Tolek masih melakukan revive terhadap rekannya, tapi 2 orang lagi apakah bisa diselamatkan? 1 untungnya bisa nyamperin langsung ke obstacle, tapi ini dia waktunya untuk Bangka Belitung melakukan pergerakan dengan AKM noskop yang memberikan ini ke bagian depan. Yap, 1 orang langsung dikonfirm menjadi point kill, tapi di sisi lainnya ada Playzone yang mengambil 1 player juga, tapi dari Jabar menyisakan 3 orang, 4 point kill udah dikantongin. Sejauh ini ada orang yang bersembunyi dari balik pepohonan, akan bisa di backstep, tapi kita lihat aja granat dilemparkan, Ci. Yes. Dan ternyata satu berhasil di take down. Last man standing Livial X apakah berhasil? Wah, ternyata berhasil mendapatkan 1 kill point seenggaknya, tapi zonanya sakit. Bergeser sedikit. Untung saja masih 3 tim lengkap. 2 orang Saint Suizen. Tolek masih terkena, dilemparkan lagi molotovnya ke belakang. Yogyakarta di belakang smoke. Apakah berhasil terkena molotovnya? Dan Bangka Belitung ini pintar banget dia memanfaatkan momentumnya. Vizen sudah mulai bergerak mencari-cari informasi karena di situ ada asap. Dia mulai berangkak-rangkak sedikit melihat ada tapi belum mendapatkan balasan. Sangat cepat sekali refleks dari Vizen, luar biasa, menunjukkan skill Terminator dan dalam sekali dan sakit banget. Sayang sekali tidak berhasil untuk Yogyakarta. Dan kita lihat di sini masih ada 3 orang dari Jabar untuk survive dan 4 lawan 3. 4 lawan 3 Bangka Belitung versus Jawa Barat. Kalian yang berasal dari Bangka Belitung dan juga Jawa Barat langsung aja penuhin kolom komen kita dengan hashtag kebanggaan masing-masing. 1 orang mulai down, tapi Sen kali ini memberikan lagi ke bagian depan. Dia pun gak bisa lagi bertahan, tapi di bagian belakang ada sebuah tembakan yang langsung menghakimi menjadi sang punishment, sang penghukum